Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Ibu mau tahu ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua. Oke, berarti udah siap ya untuk pelajaran hari ini. Nah, jadi langsung saja. Siapa ketua kelasnya, kita pimpin doa dulu ya. Oke, untuk Nando boleh dipimpin doanya. Oke, terima kasih untuk ketua kelasnya. Nah, sekarang di pembelajaran kali ini kita akan belajar fisika ya, teman-teman. Jadi di sini kalian udah tahu belum apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, di sini kita akan belajar tentang usaha dan energi. Oke, jadi di sini kita akan belajar tentang usaha dan energi. Tapi sebelumnya kalian tahu nggak contoh usaha dan energi itu seperti apa? Tahu? Oke, ada yang tahu tidak? Belum ya. Nah, jadi di sini sebelumnya si Ibu mau bertanya dulu, kalian pernah tidak mendorong meja saat di kelas? Sering, pernah. Nah, saat kalian mendorong itu dalam fisika disebut apa? Nah, usaha. Tapi apa sih hubungannya dengan energi? Jadi kalau kalian dalam kalian mendorong meja tersebut, nah meja itu kan berpindah tempat. Nah, itu di dalam fisika itu disebut sebagai energi. Oke. Nah, jadi di sini Ibu bakalan jelasin sedikit dulu apa itu usaha dan energi. Jadi, usaha dan energi itu adalah konsep fisika yang tidak bisa dipisahkan ya, anak-anak. Nah, jadi kalau usaha itu terjadi pada saat kalian mendorong suatu benda. Nah, kalian itu mendorong dengan gaya dan tuh benda itu bisa berpindah tempat ya. Nah, di sini konsep usaha itu ada dua syaratnya. Yang pertama kalian memiliki gaya dan yang kedua kalian jadi yang kedua itu syaratnya benda itu berpindah tempat. Nah, jadi itu yang disebut dengan usaha. Jika tidak ada kedua syarat itu, maka kalian itu tidak memiliki usaha dalam fisika gitu. Nah, dari contoh yang Ibu sebutkan tadi, kalian bisa mencontohkan tidak apa kira-kira benda apa yang didorong atau yang kalian tarik itu berpindah tempat? Apa? Ada yang bisa? Tarik tambang, Bu. Kan itu ditarik. Terus juga berpindah tempat. Oke, ada yang lain? Jangan percaya, dia tuh ranking 0 loh. Mendorong gerobak, Ibu. Oke, bagus ya jawabannya tadi udah tepat. Jadi pas saat dorong gerobaknya itu berpindah tempat. Nah, itulah yang menghasilkan usaha dan yang menarik juga. Nah, terus kalau misal yang tidak menghasilkan usaha, kalian ada contohnya tidak? Hah? Kalau kita mendorong apa nih? Mendorong tembok, Bu. Pasti kan tidak ada itu, nggak bergerak, Bu, nggak ada usaha. Oke, jadi benar contohnya mendorong dinding. Kalian bisa mendorong dinding? Tidak ya, dan dindingnya juga tidak berpindah tempat. Jadi itu kalian tidak menghasilkan usaha di dalamnya. Nah, terus untuk energi. Nah, kalian pasti penasaran ya apa hubungannya dengan energi. Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha tersebut. Jadi intinya energi itu adalah modal yang kita miliki
Sedangkan kalau usaha itu adalah proses yang kita lakukan. Nah, sekarang langsung saja di sini Ibu ada praktik kecil. Di sini kita bakalan ngerancang alat. Di sini Ibu akan tunjuk 2 orang yang mau membantu Ibu. Oke, ulang. 1, 2, 3. Oke, Nanda dan Vina boleh. Di sini kalian bantu Ibu untuk merancang alatnya ya. Tidak usah berbala ya. Udah masuk Vina, ininya yang rusak. Bisa. Bukan? Enggak senada tuh. Ya sobek kan? Ya Allah. Jangan gegabah ya. Iya, ininya yang salah, yang ininya. Coba. Oke. Udah? Bisa? Enggak, ini belum pas mantul bener. Nah. Oke. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan rel. Boleh minggir sebentar? Nah, di sini teman kalian udah merancang relnya dan di situ juga ada kereta yang jadi ilustrasinya. Nah, di sini Ibu juga ada 2 beban di sini. 2 beban yang akan kita gunakan untuk praktik ini. Nah, untuk percobaan pertama ini kan ada bidang miring ya. Di sini kita bakalan mendorong keretanya. Coba bentar. Oke. Sabar ya. Nah, jadi coba untuk percobaan pertama itu coba Vina mendorong keretanya. Oke. Nah, selanjutnya coba tambahkan dengan beban. Kalian lihat ya contoh yang diberikan oleh Vina tadi. Gini. Enggak, Nak. Oke. Nah, kalian perhatiin ya kalau misalkan dia ditambahkan beban. Coba Vina. Sekali lagi ya, sabar ya. Teman-temannya mau lihat juga. Oke. Nah, coba diperhatikan ya teman-teman, kalau misalkan ditambahkan beban itu apa yang terjadi dan bisa kalian analisis itu. Coba. Boleh satu. Oke. Nah, oke, boleh, terima kasih untuk Vina dan Tito. Nah, sekarang bisa kalian analisis dari percobaan yang kita coba tadi, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari percobaan kedua percobaan yang sudah kita coba tadi. Apa perbedaannya? Ada yang bisa menjawab? Oke, Michelle. Kalau dia ditambah bebannya jadi lebih cepat, Bu. Terbalik, Bu. Lebih lambat. Lebih lambat atau lebih cepat? Lebih lambat. Terus yang kalau yang tidak ada lebih cepat. Oke, kalian udah bisa ya berarti. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau misalkan kita mendorong kereta yang tidak ada bebannya itu kita mendorongnya dengan gaya yang ringan ya. Jadi menghasilkan energi yang lebih kecil. Tetapi kalau misalkan kita mendorong benda tersebut dengan beban dan ditambahkan dengan beban, itu berarti kita mendorongnya dengan gaya yang
lebih besar dan menghasilkan energi yang lebih besar juga. Nah, oke, dari pembelajaran tadi, dari eksperimen tadi juga ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita lakukan? Oke, boleh. Terima kasih Bu. Baik, dari penjelasan Ibu tadi yang bisa Isma simpulkan, jadi saat beban ditambahkan, gaya yang dibutuhkan itu menjadi lebih besar sehingga energinya juga lebih besar Bu. Dan kecepatan pun berbeda dengan yang belum ditambahkan beban Bu. Jadi pada saat ditambahkan beban, kecepatannya semakin melambat dan begitu pun sebaliknya. Oke, terima kasih Isma. Jadi benar ya kata temannya, kalau misalkan seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalau misalkan sudah ditambahkan beban dan yang belum ditambahkan beban juga, itu kecepatannya bakalan berbeda. Nah, mungkin untuk tugasnya kalian bisa catat kesimpulan yang sudah kalian amati tadi. Kalian bisa catat di buku catatan kalian, itu tugasnya ya. Nanti bakalan Ibu cek untuk minggu depan. Kesimpulan kita belajar hari ini. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Ibu akhiri kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.